pameran seni rupa, yang patut kita perhatikan adalah 3 hal, yaitu planning, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah evaluasi. Planning ini terdiri dari merancang, menata, dan mengatur. Kita ini masih dalam tahapan planning. Di tahapan merancang, kita membuat proposal proyek. Proyek itu ya maksudnya proyek pameran gitu ya. Kemudian menggagas karya dulu, Setelah menggagas karya tersebut disatukan dalam satu judul. Maka proposal proyek ini diselesaikan setelah judul ini masuk gitu ya, setelah judul itu selesai. Kemudian setelah judulnya masuk, kemudian masuk ke proposal, Anda menentukan dan mulai menata karya. Ini ya. Setelah menata baru mengatur. Apa bedanya menata dengan mengatur? Menata itu mendisplay, melakukan proses display. Mengatur itu adalah merancang jalannya pamerannya gitu ya. Menata itu adalah pendisplayan, mengatur itu berhubungan dengan acaranya. Nah, ini nanti kita akan bahas secara lebih lengkap lagi. Kalau tidak salah, ingatkan saya jika salah, ada 3 proposal dari kelompok ini yang masuk ke PKM. Apakah betul? Apakah ada yang lebih? Oke, ketuanya saya minta untuk ini ngacung. Ada berapa PKM? Silakan yang pertama, PKM yang pertama. Oke, yang raise hand itu Dimas Ramadan, kemudian siapa ini? Dea Safa, ketuanya, kemudian Dimas, Dea Safa, udah 2 toh? Saya Pak. Siapa? Fadli, Dea, Dimas, terus Fadli ya? Iya Pak. Satunya lagi siapa? Nisa Milenia, berarti ada 4. Baik, terima kasih sudah raise hand. Ada 4 partisipan, di mana per partisipan ini ada 6 mahasiswa ya. Ada berapa mahasiswa? Nisa? 6 Pak. Ada 6. Dea ada berapa mahasiswa? 6 Pak. 6 ya. Dimas? 5 Pak. 5. Fadli? 6 Pak. 6. Baik, dari 4 mahasiswa ini saya ingin tanya dulu judulnya yang sudah fix, katakanlah siap dikumpulkan proposalnya, ada berapa? Belum? Nisa, kendalanya apa? Masih dibikin gitu Pak proposalnya. Oke, berarti gini aja. Saya minta untuk besok itu kan Jumat ya. Duh. Ya Senin lah ya. Senin kita bisa zoom-zooman lagi untuk teman-teman yang ikut PKM. Jadi nanti bisa kita perkuat lagi teori-teori dan proposalnya agar bisa lebih mantep lagi gitu ya. Baik, saya akan izin ini dulu, saya rekam juga biar ketahuan nih siapa yang aktif dan enggak. Saya selalu merekam dalam perkuliahan itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang beberapa
beberapa plan dalam pameran ya. Kemudian juga setelah itu, setelah melakukan plan, pengaturan dan lain sebagainya, Anda melakukan mengkonstruksi itu maksudnya adalah mengkonstruksi ide, membuat satu gagasan-gagasan agar atau isu-isu agar agar pameran itu dihadiri. Ya, semacam gosip, isu atau apapun itu agar pameran itu dihadiri. Setelah itu kita menyusun isunya dan mewujudkan pamerannya. Dengan cara perwujudan pameran itu ya di display, kemudian setelah di display ada pembukaan, ada acara-acara pasca pameran dan lain sebagainya. Setelah itu baru ada kritik. Pameran tanpa kritik itu tidak akan meningkatkan nilai pameran. Setelah itu juga langsung penilaian. Nah, dalam hal ini penilaiannya bukan publik yang menilai saja, bukan publik saja yang menilai, tapi saya juga sebagai dosen penguji, pembimbing akan menilai kalian. Baik, tadi yang saya jelaskan di mata kuliah kuratorial itu ada medan sosial seni rupa. Nah, ini adalah lukisan yang menggambarkan medan sosial seni rupa yang dibuat oleh Sujoyono tahun 1970. Judulnya adalah High Level. Kemudian selanjutnya, dalam sebuah pameran tentu saja kita harus memahami yang namanya proses manajemen, karena pameran itu adalah sebuah manajemen, pameran adalah sebuah bentuk manajemen gitu ya. Bentuk pameran itu adalah bentuk event, sedangkan event itu sangat membutuhkan manajemen. Baik, dalam proses pameran itu ada yang namanya perencanaan. Bagaimana kita merencanakan pameran, kemudian bagaimana kita membuat proposal, kemana saja kita akan mengirim proposalnya gitu kan. Proposal, kemudian di sini ada perencanaan ide, gagasan, karya dan lain sebagainya. Kemudian ini pengorganisasian itu masuk katalogisasi, CV dan lain sebagainya. Pengarahan itu nanti tugas dari ketua dan pendamping. Mungkin saya nanti akan memberikan pengarahan, serta ketua sekaligus pengurus pameran harus selalu mengendalikan. Jadi ada 4 hal ini yang perlu Anda lakukan: merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Nah, tahapan dalam sebuah pameran itu ada perencanaan yang tadi kita sudah pikirkan ya, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Ide dan gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan kuratorial, dalam bentuk kurasi. Kurasi itu ada curating dan curated yang tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah dikurasi, kita masuk ke bentuk pameran, ke display dan lain sebagainya. Setelah melakukan display, melakukan bentuk pameran, kita akan melaksanakan pamerannya, kemudian mencari strategi teknis pamerannya, membuat pameran agar menarik bagaimana, kemudian membuat pameran itu agar ramai bagaimana gitu ya. Jadi kita harus menyelenggarakan ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada beberapa tipe pameran yang mungkin kita perlu membahas sedikit-sedikit ya. Ada tipe pameran estetis, yaitu pameran yang dipamerkan berdasarkan estetikanya. Jadi kalau kalian membuat pameran yang karya-karya abstrak di rumah, kemudian di galeri gitu dengan display-display seperti ini, merupakan pameran yang estetik ya, estetik. Kemudian seperti ini. Kemudian pameran selanjutnya adalah tipe pameran rekonstruktif ya. Rekonstruktif merupakan sebuah pameran yang mereka sebuah kejadian, kemudian kejadian itu bisa membuat kita berpikir mendapatkan sesuatu atas pameran itu gitu ya. Jadi pameran itu ada yang estetis, ada yang rekonstruktif. Nah, ini adalah juga contoh dari karya-karya rekonstruktif ya. Nah, ini juga karya rekonstruktif. Jadi sebuah ruangan yang dikelola sedemikian rupa. Nah, pameran ada beberapa tujuan ya. Tujuan yang pertama adalah untuk fundraising, untuk mencari dana, mencari amal dan lain sebagainya. Kemudian apresiasi dan penjualan, dia menjual karya dan mengapresiasi. Dan yang ketiga adalah untuk festival ya.
Oh baik. Hari Senin tidak bisa dijadikan hari bimbingan lah. Enaknya kapan ya? Nanti kita di akhir bisa membahas ya. Kira-kira bimbingannya enaknya kapan biar segera selesai. Kemudian pameran menurut karakternya ya. Jumlah peserta ada pameran satu orang namanya pameran solo, ada pameran duo, ada pameran trio, kuartet dan lain sebagainya. Menurut jenis kelompok ada komunitas, ada apa? Menurut jenis komunitas itu. Menurut jenis kelompok gitu ya, kelompok perempuan misalkan, kelompok perempuan saja atau kelompok pecinta alam misalkan. Kemudian menurut waktu, 1 tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan, 1 tahunan itu anual, 2 tahunan itu bienal, 3 tahunan itu trienal. Menurut jenis karya itu ada karya realis, surrealis, kubisme dan lain sebagainya. Menurut ruang itu bisa formal di galeri museum dan di non formal misalkan ada di kuburan atau di tempat pembuangan sampah misalkan. Menurut tempat ada indoor dan outdoor. Menurut pelaku itu ada pelaku tunggal, pelaku pameran itu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian menurut peta kepentingan, apakah itu memiliki kepentingan tertentu atau tidak gitu ya, misalkan untuk sumbangan, untuk pameran, menghormati pahlawan misalkan. Nah, itu menurut kepentingan tertentu. Menurut peta sejarah misalkan pameran ini diadakan untuk menghormati pahlawan, pameran ini diadakan untuk menghormati nabi dan lain sebagainya. Kemudian menurut peta geografis pameran ini diselenggarakan oleh orang Batang saja, oleh orang Pati saja gitu, atau oleh orang-orang yang rumahnya di dekat gunung saja misalkan. Itu menurut peta geografis. Menurut hasil penelitian, pameran tersebut diteliti dulu karya-karyanya, kemudian setelah penelitiannya selesai, karyanya kemudian dipamerkan dengan penelitiannya. Pameran hasil penelitian ini bisa disebut juga sebagai pameran dokumentasi. Baik. Kemudian tempo-tempo dalam pameran. Pameran itu memiliki tempo tersendiri ya. Pameran tetap itu terus. Pameran temporer itu hanya beberapa hari. Pameran keliling itu berkeliling di beberapa tempat. Pameran berkala itu berkala, misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali dan lain sebagainya. Menurut struktur lokasi, ya pameran ada struktur baru khusus dibuat untuk pameran tersebut. Misalkan saya ingin membuat agar Anda semua itu ingat mati misalkan. Kemudian saya menggali lubang sebanyak agak besar agar Anda itu ketika melihat lubang itu takut teringat Anda mau mati misalkan. Nah, itu saya harus menggali itu, dan itu memang khusus dibuat untuk pameran. Kemudian pameran dengan konteks nyata keseharian, itu pameran rekonstruktif seperti tadi ya. Kita bisa membuat rekonstruksi tapi keseharian. Pameran yang menginfiltrasi ke lembaga lain, misalkan Anda bikin pameran tapi kerjasama dengan Telkom misalkan. Kemudian pameran yang diadakan karena sama dengan kecenderungan ruangan, misalkan yang tadi ya, misalkan kita pameran di planetarium. Kira-kira karyanya, kalau misalkan karyanya itu tentang edukasi agama, kayaknya kurang pas, lebih tepat ke edukasi perbintangan misalkan gitu ya. Atau kita di museum batu, kita kok pamerannya tentang karya seni rupa kontemporer, kurang pas, lebih pas ke pameran akik misalkan gitu. Pameran yang terbebas dari struktur, yang terbebas dari itu semua. Ya, kira-kira itu saja yang saya sampaikan untuk presentasinya ya, tapi saya ingin mempresentasikan beberapa hal lagi, yaitu terlihat. Sebentar. Oke. Yang saya ingin presentasikan adalah portofolio. Ya, Anda semuanya tadi yang saya sudah sebutkan, beberapa mahasiswa ada 4 kelompok tadi, mungkin tidak perlu membuat ini karena karyanya bukan karya portofolio. Tapi nanti Anda sebagai mahasiswa yang punya kewajiban untuk membuat pameran, maka kelompok-kelompok tadi ya, kelompok-kelompok tadi, mana pensilnya? Ya, maka kelompok-kelompok tadi, kelompok ya yang sudah dibagi tadi, itu kan yang
Ya, yang sudah dibagi kemarin-kemarin ya, kemarin-kemarin kan sudah dibagi ya, per anggota ada 5 sampai 6 orang itu. Maka yang tidak ikut PKM, kelompok non PKM, saya tidak membedakan, tapi memang yang tidak ikut PKM akan mendapatkan tugas yang sama seperti yang mendapatkan PKM. Sama-sama memamerkan, sama-sama membuat karya, tapi tidak perlu membuat karya. Maksudnya gini, tidak harus membuat karya, boleh membuat karya, boleh karya yang sudah jadi berdasarkan sesuatu yang bersifat portofolio. Oke. Jadi kelompok non PKM yang terdiri dari 1 sampai 6 anggota itu ya, 1 sampai 6 anggota itu harus menyelenggarakan pameran bersama ya, dari 6 orang itu harus menyelenggarakan pameran bersama. Masing-masing peserta membawa setidaknya 5 karya. Masing-masing seniman itu 5 karya. Ya. Karya boleh karya yang sudah jadi atau karya yang Anda ingin buat. Sudah jadi boleh atau mau dibuat. Boleh, silakan. Nah, sebelum kita bahas tentang ini, saya ingin Anda melihat portofolio terlebih dulu. Ya, sebentar, saya juga ingin dulu. Hubungan rokok, sebentar, hubungan rokok. Santri dan rokok, santri. Aduh, di mana itu ya? Oh ya, wis tak hapus. Sebentar, saya cek dulu. Nggak ada, baik. Nantilah pokoknya ya. Oke, gini, teman-teman. Yang harus Anda buat adalah, atau yang harus Anda cari adalah karya-karya yang spesifik. Saya ingin memperlihatkan Anda sebagai contoh review saja. Misalkan Anda membuat karya dengan spesifikasi Narsisus. Ya, teman saya ini punya proyek bernama Narsisus. Ketika first person view series. Namanya adalah Patriot Mukmin. Dia adalah dosen ITB. Dulu kakak kelas saya 1 tahun. Dia seniman yang luar biasa, karyanya juga bagus, karya-karyanya juga sering tampil di film-film layar lebar. Salah satu karyanya adalah ini, A Gate of Holiness. Kemudian dia memposisikan kita yang mengapresiasi itu adalah dirinya saat melakukan sesuatu gitu ya. Dia membuat karya, jadi dia membuat karyanya itu seakan-akan satu seri, kayak gitu semua, gitu ya. Seakan-akan kayak gitu semua, karyanya itu kayak gitu semua. Ya, karyanya itu seperti itu semua. Nah, jadi saya ingin Anda untuk mengumpulkan karya-karya punya Anda, karya-karya milik Anda yang memiliki satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Selain dari yang TKM tadi. Ya, saya minta Anda semua untuk mencari satu kesatuan karya. Oke, mencari satu kesatuan karya. Secara keseluruhan, Anda cari satu kesatuan karya. Misalkan, saya ingin membuat pameran, saya contohkan ya, ada enggak sih ininya ya. Saya ingin misalkan membuat hubungan antara santri dan rokok. Misalkan saya ingin membuat pameran santri dan rokok, misalkan, maka saya akan mencari barang-barang yang berbau santri. Misalkan foto kiai akan saya masukkan. Kemudian foto poster-poster
santri, poster-poster NU, poster-poster Muhammadiyah gitu, itu saya masukkan. Kemudian ini di atas ini ada pipa ini akan saya display juga gitu ya. Kemudian ada tembakau akan saya display. Nah, setelah untuk melengkapi ini semua, saya akan membuat 4 sampai 5 karya kecil-kecil saja semacam ini. Saya lukis atau saya drawing atau apa gitu. Kemudian saya buat agak ada pengganjalnya seperti ini. Kemudian saya buat sebagai satu karya seni. Nah, kemudian karya itu dipamerkan. Ya, karya itu dipamerkan bersama-sama. 6 orang itu membuat satu pameran. Terserah, pameran boleh di kos Anda, boleh di galeri silakan, tapi saya sarankan cukup di kos gitu ya. Mungkin 6 orang di kos siapa gitu, terus kemudian display bareng-bareng, kosnya diramekan gitu kan. Jadi rame pun juga nggak asing, terlalu rame banget gitu. Sampai di sini paham tentang penugasan pameran? Berarti kita harus satu tema gitu ya Pak, sama anak kelompoknya. Iya, harus satu tema dengan kelompoknya. Jadi penentuan tema itu nanti setelah kamu punya benang merah antara semuanya. Misalkan ya, Fatia membuat karya tentang pertanian, ya, tentang lingkungan rumahku. Lingkungan rumahnya Fatia itu adalah pertanian. Lingkungan yang lain adalah kelautan, misalkan dipamerkan tentang kelautan, maka lingkungan rumahkunya adalah kelautan. Jadi mencari kesamaan antara judul-judul yang kalian angkat gitu. Misalkan saya mengangkat tentang pondok gitu ya tadi ya, tentang hubungan pondok dan rokok gitu. Itu juga bisa diganti judulnya nanti di pameran besarnya adalah lingkungan rumahku, atau ya kalau itu bahasanya terlalu kayak anak-anak banget sih, tapi kita buat agak-agak keren sidik lah, apa gitu, apa misalkan my habit, apa the habitus of me, misalkan seperti itu. Nah, nanti setelah itu dikemas dalam satu kesatuan pameran. Nah, yang ikut PKM karyanya yang seperti itu, karya yang kemarin PKM itu dipamerkan di kosnya. Ya, yang karyanya PKM itu dipamerkan di kosnya. Karena gini, karena yang PKM itu harus membuat karya, tapi yang non PKM itu nggak harus membuat karya. Jadi karya-karya yang dulu bisa digunakan untuk pameran. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Ya, jadi mata kuliah pameran ini bukan mata kuliah lukis, bukan mata kuliah patung. Ingat-ingat ya, mata kuliah pameran ini adalah mata kuliah manajemen. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu membuat karya baru. Kalaupun kamu mau membuat karya baru, tidak apa-apa, itu baik. Tapi manfaatkan karya-karya yang ada di sekitar rumah kalian untuk kalian display sebaik mungkin untuk menjadi satu tontonan yang menarik. Paham sampai di sini? Belum paham? Baik. Paham, Pak. Oke, sudah paham. Saya akan membuat contoh. Ada sebuah video, nanti kalian nonton saja di video itu karena kemarin sudah saya kirim ke YouTube ya. Ini dari semester yang lalu. Nanti Anda bisa menonton video itu untuk memperjelas yang saya bahas gitu ya. Kalau ini saya akan mencari dulu sebenarnya ininya, materi yang untuk ini tuh di mana, kayaknya kelupaan saya. My Drive. Kayaknya di Google Drive, harusnya saya tadi buka Google Drive. Sebentar, tunggu sebentar. Kalau tidak salah tuh di sini ya.
Nah, ini. Sebentar. Nah, ini juga. Oke, saya akan download ini. Sebentar ya, sabar ya. Saya download ini agar Anda nanti agar lebih paham. Save as download. Oke. Kita akan download Microsoft Word. Baik. Nah, ini kan. Oke, nanti katalognya kita akan bahas di minggu-minggu depan ya, cara membuat katalog dan cara membuat artefaknya. Baik, ini saya akan berikan contoh kepada Anda. Terlihat ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Ya, misalkan saya ingin membuat pameran tentang rokok dan santri atau fenomena rokok dan santri gitu ya. Oke, yang di sini. Enggak. Nah, ini kok gini, oh ya. Oke, rokok dan santri, misalkan gini ya. Oke, udah. Baik. Yang pertama harus Anda lakukan adalah membuat tabel pameran atau membuat tabel klasifikasi karya. Saya akan berikan contohnya. Lemot banget kok. Oh, bukan di sini. Oh, harusnya ini. Anda bukanya ini. Saya bukanya ini aja. Kalau ini nanti lemot. Saya stop share aja. Stop share. Saya bukanya di Word saja. Oke, hapus. Oke. Terus sebentar ya, tunggu Word-nya. Laptopnya lemot. Mempengaruhi mood nggak sih kalau seharian udah ketemu full, ketemu terus gitu terus kita ketemu lagi kayaknya mempengaruhi mood banget ya. Misalkan memungkinkan nggak gitu, misalkan diganti hari lain gitu, yang kayaknya biar nggak terlalu nempel banget gitu waktunya. Enggak, ini kok wordnya kok nggak bisa-bisa ya. Oke, ini dia. Oke, kita coba buka. Contohnya seperti ini teman-teman, tugas pertama Anda. Tugas pertama Anda adalah mengklasifikasikan apa saja yang bisa Anda buat sebagai karya dan sesuaikan dengan judul pamerannya. Ya, sebelum membuat proposal, buatlah dulu skema ini atau tabel ini. Ya, kamu tulis di sini judulnya apa? Misalkan ya, di sini saya menulis judulnya adalah
sini aja. Hubungan rokok dan santri, misalkan. Nah, maka saya akan menampilkan karya-karya yang berhubungan dengan santri, dengan rokok. Misalkan yang pertama, santri itu adalah seorang yang sangat menghormati gurunya, maka di ruangan itu pasti ada foto gurunya, ya. Nah, kalau karena saya ini meskipun bukan lulusan Lirboyo, tapi guru-guru saya adalah orang Lirboyo. Jadi sedikit banyak ilmu-ilmunya itu saya sangat berterima kasih kepada Kiai Haji Abdul Karim yang waktu itu menjadi pendiri Lirboyo. Maka beliau akan saya pajang. Maka beliau fotonya saya taruh di sini. Captionnya apa? Saya tulis. Judulnya Sang Pendiri. Nama senimannya yang moto waktu itu misalkan siapa, tulis di sini. Ukurannya, ya, sumber fotonya dan lain sebagainya. Deskripsinya, Kiai Abdul Karim adalah siapa itu nanti diisi. Kemudian selanjutnya adalah kitab, misalkan kitab yang paling digunakan santri yang paling gampang itu kan Mabadi Fikih gitu kan. Kitab Mabadi Fikih juz 1 sampai 4, ukuran A5 dan lain sebagainya. Keterangannya apa? Poster rokok santri bulan bintang di sini ditulis. Ya. Kemudian mungkin kalau kalian mau pakai video-video, misalkan ada videonya Gus Baha, misalkan kalian download kemudian kalian tampilkan saat nanti mau pameran, atau misalkan kalau nggak harus pakai LCD proyektor, bisa pakai TV, bisa pakai TV smart dan sebagainya. Kemudian tasbih marjan itu tasbih yang paling berkhasiat kan, kalau orang-orang santri begini. Kemudian aurat itu adalah sebuah kitab yang digunakan bagi para penganut torekoh gitu ya. Kemudian di sini ada Al-Qur'an ini yang biasanya kan santri-santri kan suka menghafal gitu kan, pakai Al-Qur'an ini. Kemudian pipa rokok di sini ya, ini pipa rokok saya pajang. Ini jujur saja ya, pipa rokok ini saya bikin sendiri. Kemudian cangklong ini saya juga bikin sendiri. Batu akik memang besinya saya nggak bikin sendiri, tapi batunya ini saya ngegrendol sendiri, memberi sendiri gitu ya. Karena santri itu percaya dengan hal-hal yang agak klinik yang sifatnya kayak batu akik dan sebagainya, itu buat aksesoris gitu. Nah, kemudian karya-karya yang berhubungan dengan teknologi, konsumerisme, berhubungan dengan makan, berhubungan dengan pola-pola santri gitu-gitu, kalian masukkan. Misalkan santri itu percaya dengan ketuhanan, maka di sini ditulis sang kuasa bisa segalanya gitu ya. Santri itu susah makan, mungkin di sini ditulis makan nggak makan asal kumpul, misalkan seperti itu. Itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ini belum sekarang, ini nanti besok. Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang ikut PKM, untuk penugasan yang pameran ini boleh temanya beda kan Pak dari judul PKM? Boleh sih, judul pamerannya dibuat beda gitu. Tema pamerannya ya. Ya, kalau bisa malah justru beda, karena mosok pameran kok. Iya. Kajian gitu kan nggak keren gitu ya. Iya makanya. Berarti boleh ya Pak beda. Boleh. Oh, jadi yang ikut PKM, nama-nama pamerannya silakan untuk diganti. Yang tidak ikut PKM bisa merembuk lagi judulnya kira-kira apa. Nah, jadi pada mata kuliah pameran minggu depan itu sudah merupakan konsultasi ya teman-teman. Jadi saya akan memberikan link Google mulai hari Senin mulai hari Senin atau hari Selasa minggu depan. Saya akan memberikan link Google, kalian bisa mengirimkan di situ. Ya. Keaktifan pada mata kuliah pameran itu dihitung dari ketepatan waktu kalian mengumpulkan itu. Paham ya? Jadi keaktifannya itu adalah dari ketepatan waktu. Menurut saya, saran saya, nggak perlu harus benar dulu.
Yang penting kamu buat dulu, ini sembarang sih. Nah, kemudian nanti setelah itu, maksudnya sembarang itu seadanya, kamu foto yang ada di rumah kamu yang kira-kira menarik untuk jadi pameran itu apa, kamu foto semua, kemudian kamu masukkan. Baru dari itu, setelah itu baru kamu refleksikan kira-kira mau pakai judul apa, kira-kira gitu. Ya, jadi nggak perlu terlalu batak. Karena pameran ini adalah mata kuliah manajemen, bukan mata kuliah penciptaan, bukan. Mata kuliah manajemen, cara membuat pameran, bukan cara melukis, bukan cara menggambar, bukan. Jadi saya tidak akan menilai ini gambarmu bagus atau tidak. Saya hanya akan menilai ini displaymu bagus atau tidak. Ini pameranmu berhasil atau tidak. Saya hanya akan menilai itu. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Fadli. Terkait yang ikut PKM, kan kita udah menentukan. Kalau yang saya kan kayak rebranding sebuah logo, penerapannya pada media promosi. Itu udah diterapkan tuh Pak, kayak contohnya di seragam atau di kemasan. Apakah per individu harus buat 5 juga atau ikut hasil yang ada di PKM aja? Gini Mas, semua yang udah ikut PKM, karyanya adalah karya yang PKM itu. Cuman karya tersebut sebelum dikumpulkan harus sudah dipamerkan. Jadi sebelum, kan misalkan karya itu diaplikasikan ke kaos gitu ya. Karya itu kan pasti akan diaplikasikan ke kaos kan, dan harus diaplikasikan ke kaos. Nah, ketika karya itu sudah diaplikasikan ke kaos, maka kaos itu jadi bentuk pamerannya. Kaos, bentuk karyanya kaos. Kemudian apalagi dimasukkan ke X-banner. X-banner itu jadi karyanya. Paham Mas Fadli? Paham Pak. Nah, kalau yang tadi non PKM itu kan satu orang 5 karya. Nah, kalau yang PKM itu per individunya apakah satu bentuk, misalnya satu X banner, satu ada buat seragam, atau tetap 5-5 lagi beda-beda? oh no, harusnya seperti ini. Kemarin kan saya sudah memberikan saran ya. Per orang itu misalkan ada 5 karya. Per orang kan 1 karya misalkan. Jadi per orang itu seharusnya 5 karya. Misalkan gini, maksudnya gini. Misalkan kamu membuat satu kaos, ya temanmu yang lain bikin kaos juga, tapi yang desainnya beda. Paham nggak maksud saya? Iya Pak. Nah gitu. Jadi ada yang bikin X-banner, yang bikin X-banner juga yang lain, tapi desainnya beda. Desainnya beda. Nanti dipamerkannya nggak harus sama X-bannernya semua gitu, nggak harus. Tapi paling tidak ada X-banner itu, paling tidak ada 2 atau 3 gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi jangan sampai terus kamu hanya buat 1 atau 2 gitu. Paling tidak ya 3 sampai 4 lah. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk teman-teman ilustrasi ini yang jadi masalah kan, kemarin kan sempat ada perdebatan kan ilustrasi, bagaimana nanti memamerkannya ilustrasi pop-up gitu kan. Jadi silahkan nanti ada 2 bentuk ya. Yang pertama adalah bentuk buku. Halo teman-teman yang buat ilustrasi, berangkat? Iya, Pak. Oke, yang satu adalah bentuk buku, yang satu lagi di frame dalam bentuk figura. Ya. Jadi yang sudah bentuk sudah bentuk bukaan gini, sudah bentuk bukaan, terus kemudian itu di frame dalam bentuk figura. Gitu ya. Jadi ada 2, ngeprint satu untuk frame, nanti di frame, yang satu di print untuk buku. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang lain, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Cukup? Kalau cukup saya udah ini, tapi kalau ada yang tanya silahkan tanya dulu. Kita kasih waktu sampai 15 menit lagi. Nah, baik. Berarti pertemuan kita selanjutnya adalah untuk membahas tentang kelengkapan data kalian. Paham? Jadi kalian hanya tugas kalian untuk minggu-minggu ke depan itu hanya nyiapin Word tadi. Word, kemudian tabel, gitu kan? Kemudian ditulisi nomor, bentuk karyanya, deskripsi, keterangan. Udah gitu toh. Kamu foto karya-karya yang sudah
yang menurut kamu menarik, kamu foto, kamu masukkan. Ambil sekitar 15 karya. Yang 5 itu karya seni rupa. Ya, karya seni rupa murni, misalkan fotografi, lukis, gambar itu boleh 5. Yang 10 itu karya apa namanya? Karya yang memperkuat karya itu gitu. Misalkan kayak tadi tasbih gitu-gitu. Nah, karya seni rupa saya yang tadi lukisan yang tangan seperti ini, kemudian yang kotaan itu karya saya seni rupa. Kemudian nanti kamu tambahi karya-karya dari kondisi sekitarmu. Misalkan kamu ingin membuat pameran tentang haji misalkan, oleh-oleh haji misalkan gitu ya. Kamu membuat sketsa atau gambar tentang orang yang sedang naik haji, sedang lempar jumroh misalkan. Ada 5. Nah kemudian di situ nanti kamu kasih siwak, tanda kalau orang itu pernah naik haji, kemudian kopiah putih, kemudian sajadah dan lain sebagainya. Itu untuk memperkuat si 5 karya ini. Sampai di sini paham? Baik. Paham, Pak. Pak. Baik, kalau sudah paham semua, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di grup ya, tanyanya ya. Di grup. Khusus untuk PKM, silahkan tanyanya di grup PKM. Saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, minggu depan saya tagih. Baik.